Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memulai akan percakapan saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Gedwin Mose, istri daripada James Umboh, ibu kandung daripada almarhumah Putri Mega Umboh, yang dibunuh di Batam secara sadis, mengerikan, dengan 7 tusukan. Leher nyaris putus, muka tersiram air keras. Bisa Bapak Ibu bayangkan, semua ini saya lihat, saya ketahui. Setelah 1 bulan kematian anak saya memohon kepada Kapolda Batam pada saat itu, Bapak Budi Winarso, melalui Kombes Wibowo, untuk memohon kepada mereka mengotopsi putri kami. Karena kami merasa ada keganjalan atau keanehan. Baru di situ saya tahu bahwa luar biasa siksaan yang diterima oleh putri saya. 7 tusukan, leher nyaris putus, muka separuh tidak kelihatan. Karena itu tersiram air keras, terkesan seperti air keras. Sakit ketika saya memandikan putri saya saat diotopsi. Di sini saya meminta keadilan. Kenapa pada saat pembunuhan itu atau ditemukan mayat anak saya tidak diotopsi oleh pihak yang berwajib pada saat itu? Saya baru tersadar pada saat pemakaman hari ketiga putri saya. Saya menelpon salah seorang anggota polisi yang kebetulan waktu itu sering berkomunikasi dengan saya, Bapak Kombes Wibowo. Saya mempertanyakan, saya menelpon, Dek, kenapa almarhum putri saya tidak diotopsi? Beliau menjawab kepada saya, Mbak, saya sibuk, waktu itu saya diperintahkan Kapolda. Pertanyaan ibu dari anak yang dibunuh, seorang gembel atau pengemis yang meninggal di jalan, sekalipun kalau ditemukan oleh pihak-pihak yang berwajib itu pasti diotopsi. Kenapa putri saya yang mati tersiksa dan disiksa secara sadis tidak diotopsi? Kenapa tidak diotopsi? Saya datang waktu itu ke Batam. Saya didampingi oleh asisten saya pada saat itu Ibu Desrianti. Kami datang ke ruangan Bapak Kombes Wibowo. Saya minta kepada beliau, Dek, Mbak pingin benar supaya anak Mbak itu diotopsi. Mohon benar izin. Dia bilang, iya Mbak, tunggu aja di ruangan saya, nanti saya hubungi Kapolda. Saya menunggu hampir 5 jam, beliau nggak kembali. Akhirnya saya susul aja sekalian di ruangan Kapolda pada saat itu. Saya memberanikan diri saya karena kelamaan saya menunggu di ruangan beliau. Pada saat saya ke ruangan Kapolda, saya ketok pintu, diterima oleh ajudan beliau. Dan beliau suruh masuk. Saya masuk ke ruangan Pak Kapolda, disuruh masuk. Dan saya bertemu langsung dengan Kapolda. Dan saya kaget, di situ ada Bapak Kombes Wibowo. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak di situ? Saya di ruangan tunggu, di ruangan dia hampir 5 jam. Tapi malah dia di ruangan Kapolda. Sedih sekali saya pada saat itu, tapi saya harus bagaimana? Puji Tuhan, permohonan saya sampaikan kepada Pak Kapolda waktu itu, Pak Budi Winarso, supaya tolong permohonan keluarga supaya anak kami diotopsi.
Beliau bilang, iya Bu, akan kami lakukan. Selepas dari itu saya keluar dari ruangan Kapolda. Hari-hari lagi selanjutnya Bapak Kombes Wibowo ini sering berkomunikasi dengan saya seiring atau bergulirnya kasus kematian putri saya. Beliau kalau menelpon saya bisa sehari itu 3 kali hanya menanyakan keadaan dan menceritakan bergulirnya kasus anak saya. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Bapak Wibowo terhadap saya. Saya cuma ibu rumah tangga biasa yang pada saat itu lagi terpukul, lagi kehilangan, lagi hancur. Apabila ada yang merespon atau memperhatikan kami menganggap itu bantuan. Tapi pembicaraan beliau dengan saya, lama-kelamaan saya memperhatikan seakan-akan beliau mengarah atau menggiring saya untuk membentuk opini saya. Seakan-akan menantu kesayangan kami AKBP Mindo Tampu Bolong adalah pembunuh putri kami, padahal tidak. Karena saya tahu Pak Wibowo itu, masa jam 2 malam pun dia telepon, Mbak lagi ngapain? Gak lagi nonton gitu. Kenapa Dek? Mau nanya ada berita baru nggak Mbak? Loh saya kan di Lampung, yang tahu kasus atau berita itu kan orang adenya yang polisi, kata saya pada saat itu. Justru Mbak itu pingin tahu perkembangan kasus daripada almarhum putri Mbak ini, Rosma dan Ujang itu. Kan sudah ketahuan kalau itu Rosma dan Ujang yang membunuh anak saya. Kenapa saya bisa katakan di sini bahwa dia pembunuh anak saya? Pada saat anak saya jemput jasadnya di Batam, saya langsung berdoa di jasad anak saya diam-diam keluar ruangan atau keluar di mana anak saya ditaruh. Saya keluar, saya berusaha mencari Rosma dan Ujang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu ada di posisi saya. Akhirnya saya ditemani oleh beberapa anggota polisi. Takut terjadi sesuatu, jadi saya ditemanin. Saya terus mencari dari ruangan ke ruangan sudut Polda itu. Ternyata Rosma dan Ujang disembunyikan di lantai bawah. Ruangan di bawah meja. Saya berusaha untuk masuk. Saya masuk. Saya temuin Rosma dan Ujang, katanya Pak polisi bilang nggak ada. Mungkin mereka takut terjadi sesuatu, jadi mereka mengantisipasi. Itu saya pahami. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kan kalau anak kita dibunuh seperti ini, pasti yang kita cari adalah pembunuhnya. Anak yang saya sepanjang hidup dia dengan saya sebelum menikah, belum pernah sekalipun tangan saya menyentuhnya. Tapi ketika di hari kematiannya dia disiksa luar biasa. 7 tusukan, leher nyaris putus, disiram air keras tapi tidak diotopsi pada saat itu. Mereka main mandiin aja. Tanya sudah divisum Bu, apa cuma divisum? Coba Bapak Ibu bisa bayangkan seperti itu. Saya masuk ruangan, saya bertemulah si Ujang. Saya sempat pukul dia dengan air aqua yang ada di dalam botol. Tapi dicegat oleh bapak-bapak yang menjaga di situ. Saya terus berteriak mencari Rosma dan saya temukan dia di bawah meja. Saya menginjak-injak dia, saya jambak dia, saya tarik rambut dia. Satu kata yang saya dengar dari mulut dia. Ketika saya bertanya, Rosma, salah apa anak saya sama kamu? Sampai kamu harus merebut nyawanya.
Sampai kamu harus membunuh dia dengan ujang. Itu pertanyaan saya. Dan Rosma menjawab, maaf Bu, saya tidak suruh membunuh. Saya suruh menyiksa, tapi ujang yang mau bunuh Bu. Bisa bayangkan Bapak Ibu, itu pengakuan Rosma untuk saya. Saya langsung menghajar dia pakai kaki sepatu saya. Tapi saya dicegat oleh penjaga yang ada di situ. Saya histeris, saya lemah, saya nggak kuat menahan emosi saya Bapak Ibu. Kasus ini terus bergulir, fitnah demi fitnah muncul. Fitnah demi fitnah muncul. Para satpam dilibatkan untuk menjadi tersangka. Tapi puji Tuhan mereka tidak melakukan dan mereka bukan pelaku. Kemudian difitnahin lagi sama Ujan dan Rosma guru ngaji. Puji Tuhan dia tidak bersalah dan dia dibebaskan. Lalu mereka memfitnahi lagi menantu saya. Puji Tuhan dia juga tidak bersalah. Tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan kalau anak menantu saya bersalah. Tidak ada satu alat bukti pun atau saksi pun. Tidak ada satu saksi pun yang mengarahkan atau yang jadi saksi pembunuhan atas putri saya oleh menantu saya. Tidak ada. Dan sudah dipakai alat pengetes kebohongan dari Mabes Polri. Apa tuh namanya, alat detektor atau apa itu. Ternyata Rosma dan Ujang berbohong. Anak mantu saya atas kuasa Tuhan dia dibebaskan secara murni. Tapi kemudian mereka melakukan kasasi pihak kejaksaan untuk menjerat anak saya. Saya tahu di balik ini semua pasti ada Bapak Wibowo, Kombes Wibowo pada saat itu. Karena beberapa kali dalam pembicaraan yang saya lakukan dengan dia mengarahkan saya seakan-akan kalau anak menantu saya pembunuhnya. Bahkan saya pernah berjalan, saya mengundang menantu saya. Saya menanyakan kepada mantu saya perihal itu karena dia yang mengarahkan saya. Kata Kombes Wibowo, Mbak, bisa jadi anak mantu Mbak. Karena katanya mereka tuh sering ribut katanya. Terus saya bilang, masa iya sih kalau ribut anak saya nggak nelpon saya, ngasih tahu. Saya tahu mereka baik-baik saja kok. Lah sebelum anak saya meninggal malam itu aja, dia masih menelpon saya jam 2. Dia masih nanya kabar mama, udah tidur belum? Kami masih melakukan komunikasi. Nah di pagi hari itu baru dia dibunuh. Coba bagaimana adik bilang kalau anak saya dengan menantu saya berantem, sering berantem. Apa maksudnya? Nah, ada beberapa hal lagi ketika saya ke Batam. Dia kasih saya duit, dia kasih saya tinggal di hotel yang jauhnya minta ampun di ujung kulon yang saya nggak tahu tuh nama hotelnya apa. Coba bayangin. Padahal banyak hotel di kota-kota Batam itu. Dia bilang ada tim dari Mabes. Nah, saya nggak mau tahu siapapun. Saya ini cuma minta keadilan. Keadilan karena anak saya sudah dibunuh. Minta keadilan. Saya ibu kandung. Ibu yang melahirkan putri saya. Saya tahu banget menantu saya sangat menyayangi anak saya. Menantu saya sangat mengasihi anak saya. Menantu saya begitu menyayangi kami mertuanya, adik-adiknya. Lalu kenapa dia dilibatkan dalam kasus ini? Apa salah dia? Apa salah dia? Coba. Apa motifnya dia harus bunuh istrinya? Coba tolong kami dibantu ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Dia kehilangan istrinya saat mengandung 4 bulan. Dibunuh secara sadis. Kemudian dia harus terpisah dari anaknya. Dia diterul jerali besi, menanggung apa yang tidak dia lakukan. Pertanyaan kami orang tua korban,
Salah apa menantu kami? Apa yang sudah dia perbuat sehingga kalian membuatnya seperti ini? Sekarang saya harus mengasuh cucu yang tiap malam hanya menangis menanyakan bapaknya kapan pulang, kapan pulang. Tuhan, saya merekam percakapan saya ini bukan untuk meminta belas kasihan, tapi saya meminta keadilan seadil-adilnya, di mana kami orang tua korban atau mertua daripada Mindo mohon keadilan seadil-adilnya atas anak kami Mindo. Karena anak menantu kami Mindo bukan pembunuh anak kami. Sekali lagi, bukan pembunuh anak kami. Kami tahu itu.